Semangat pagi, selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana keadaan kalian pagi hari ini? Tentunya kalian sudah bersemangat untuk mengikuti kegiatan MPLS kali ini. Anak-anakku semua yang terkasih, kalian berasal dari berbagai SMP, baik SMP yang berasal dari Yayasan Safirus maupun yayasan lain, baik dari sekolah negeri di dalam kota maupun luar kota. Anak-anakku yang terkasih, setelah kalian bergabung dengan keluarga besar SMA Saurus 3, kalian menjadi satu keluarga besar SMA Saurus 3. Anak-anakku, mari kita ikuti materi sesi pertama, yaitu Wawasan Wiyata Mandala SMA Safirus 3 Palembang. Oke, baiklah, kita sekarang masuk ke sesi materi, yaitu materi Wawasan Wiyata Mandala. Wiyata Mandala di sini yang akan kita bicarakan meliputi pertama, sekolah, kemudian fisik sekolah, dan peran serta siswa. Baiklah, kita lihat satu persatu, mulai dari sekolah. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai ilmu, nilai, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan wawasan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Oke, berikutnya menyangkut fisik sekolah. Fisik sekolah di sini yang dimaksud antara lain menyangkut gedung, perabot, meja kursi, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Sekolah akan berlangsung dengan baik bila keadaan fisik sekolah juga berfungsi dengan baik. Berikutnya menyangkut peran serta siswa. Semua warga, khususnya para siswa, tentunya berkewajiban ikut serta merawat fisik sekolah, menjaganya, serta menggunakan sesuai dengan fungsinya. Kalau meja, untuk apa? Kursi, untuk apa? Perpustakaan, untuk apa? Dan seterusnya. Wawasan Wiyata Mandala, kita lihat, wawasan itu apa? Wawasan bisa diartikan pandangan, penglihatan, tinjauan, ataupun tanggapan indrawi. Sementara wiyata di sini diartikan pengajaran ataupun pendidikan. Sementara mandala itu bisa diartikan lingkaran, lingkungan daerah atau kawasan. Jadi kalau dirangkaikan, wawasan Wiyata Mandala bisa dimaknai cara pandang warga sekolah khususnya tentang keberadaan sekolah sebagai pengemban tugas pendidikan di lingkungan sekolah. Bisa juga dimaknai merupakan suatu wawasan yang menjamin berlangsungnya proses pendidikan di sekolah secara efektif dan efisien. Di samping itu, juga dimaknai sebagai suatu kebijakan yang mengikat setiap warga sekolah sebagai wahana menuju tercapainya tujuan pendidikan nasional. Baiklah, sekarang coba kita lihat
Wawasan Wiyata Mandala itu memiliki unsur atau tidak? Memiliki bagian atau tidak? Ternyata memiliki bagian atau memiliki unsur. Antara lain, 1. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kemudian yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Berikutnya, para warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus senantiasa menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Unsur yang terakhir, sekolah sebagai lembaga pendidikan harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan mendukung antar warga. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Bentuk peran aktif siswa dalam KBM seperti apa? Yang pertama, misalnya siswa ikut aktif dalam menentukan tujuan, misalnya membuat suatu kegiatan. Kemudian yang kedua, sikap positif dalam mengikuti pelajaran. Seperti apa sikap positif dalam mengikuti pelajaran? Misalnya Bapak Ibu guru sedang menerangkan bentuk sikap positif kalian bagaimana? Atau misalnya ada teman kalian yang sedang bertanya, kalian harus bersikap seperti apa? Kemudian, bentuk peran aktif siswa yang lainnya, yaitu dengan menciptakan suasana akrab. Berarti di situ ada keterbukaan, ada penerimaan terhadap teman, membuka komunikasi. Berikutnya, juga bisa kita lihat peran aktif siswa yang lain, yaitu menggunakan setiap kesempatan dengan baik. Kesempatan dengan baik. Misalnya seperti apa? Saat mengikuti kegiatan belajar mengajar, andaikan belum memahami pelajaran, kalian bisa bertanya dengan cara menunjukkan jari, mungkin menyebutkan nama, dan seterusnya. Terlibat secara aktif dalam proses belajar mengajar, bisa juga selain bertanya seperti di atas, juga menyampaikan gagasan atau ide. Pertanyaan itu tidak harus dari Bapak Ibu guru, bisa juga pertanyaan yang disampaikan oleh teman kalian. Pertanyaan yang disampaikan oleh teman kalian itu tidak harus Bapak Ibu guru yang menjawab, tetapi teman kalian atau kalian juga bisa merespon dengan memberikan jawaban. Kondisi seperti apa yang mendukung pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala? Yang pertama, mentaati peraturan tata tertib. Tentunya di sini tata tertib sekolah serta kepemimpinan kepala sekolah. Tata tertib misalnya berpakaian yang rapi sesuai dengan jadwal hari itu. Contoh konkret misalnya pada hari Senin menggunakan seragam putih abu-abu. Kemudian juga menggunakan sepatu hitam. Masuk sekolah tepat waktu. Mengikuti kegiatan di sekolah
dengan baik. Berikutnya, kondisi yang lain yang tidak kalah penting yaitu menghormati Bapak Ibu guru. Hormat bukan karena faktor takut, tapi hormat karena segan. Itu yang lebih baik ya. Jadi kalau hormat karena takut, itu sebenarnya hormat yang semu. Yang baik adalah hormat karena segan. Berikutnya, kondisi yang ketiga yang tidak kalah penting juga di sini adalah kerjasama antara warga sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat. Materi yang terakhir dari sesi ini adalah menyangkut ketahanan sekolah. Ketahanan sekolah itu apa? Ketahanan sekolah itu bisa diartikan kondisi dinamik yang berisi kemampuan dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang timbul dari dalam dan dari luar sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengganggu proses mengajar atau proses belajar mengajar. Termasuk kalau kita sadari saat ini kita juga harus mempunyai kemampuan dan ketangguhan dalam menghadapi wabah COVID-19. Sekarang kita lihat bagaimana cara memelihara dan meningkatkan ketahanan sekolah. Ada bermacam-macam cara. Yang pertama, mentaati dan mematuhi tata tertib sekolah. Apa yang menjadi aturan sekolah itu ditaati. Bukan karena terpaksa, tetapi memang karena kesadaran. Awalnya terpaksa, tetapi kalau itu diterima dengan baik, karena tujuannya adalah baik, maka akan menjadi ikhlas mematuhi tata tertib itu. Yang kedua, menjaga nama baik diri sendiri. Nah, ini penting. Diri sendiri juga perlu kita jaga. Selain diri sendiri, siapa lagi? Orang tua. Kemudian juga keluarga. Dan tentunya sekolah. Menghormati Bapak Ibu guru dan karyawan yang berada di lingkungan SMA Saur Siga, dan juga tak ketinggalan menghargai sesama teman kalian. Cara yang lain yaitu dengan belajar keras, teratur, dan terencana. Untuk mencapai suatu tujuan itu butuh perjuangan. Tidak serba instan, tapi butuh perjuangan. Kemudian cara yang kelima, bagaimana sikap kalian saat mengikuti upacara bendera? Tentunya dengan tertib, disiplin, hikmat, dan penuh kesungguhan. Ini penting. Kemudian berusaha untuk bertingkah laku dan berbuat baik. Bertingkah laku dan berbuat baik seperti apa? Banyak sekali contohnya. Seperti kalau kita berbicara dengan teman, berbicara dengan Bapak Ibu guru, berbicara dengan Bapak Ibu karyawan, menghormati, menghindarkan kata-kata yang tidak pantas, dan seterusnya. Nah, anak-anakku yang Ibu sayangi, sesi wawasan Wiyata Mandala itu sebenarnya arahnya kemana?
materi wawasan Wiyata Mandala seiring dengan situasi dan kondisi di negara kita, termasuk di daerah kita, Palembang, Sumatera Selatan yang sangat kita cintai. Savega sebagai lembaga pendidikan, SMA Saursiga sebagai lembaga pendidikan, di dalam mendampingi kalian sebagai peserta didik adalah Bapak Ibu guru dan karyawan menginginkan peserta didik termasuk kalian anak-anakku yang baru masuk menjadi pelajar Pancasila yang mempunyai pribadi, yang mempunyai profil. Yang pertama, menggambarkan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya apa? Misalnya saat kalian diajak berdoa, bagaimana kita menunjukkan sikap berdoa? Atau bagaimana kalian menjalankan ibadah sesuai dengan agama kalian? Kemudian yang kedua, menggambarkan pribadi yang kreatif, inovatif, mampu berkarya, mencari sesuatu yang baru. Kemudian juga pribadi gotong royong, ada kepedulian sosial, muncul empati dengan sesama. Kemudian berikutnya, pribadi yang menggambarkan kebinekaan global, mempunyai rasa hormat terhadap keberagaman, bisa menerima keanekaragaman masyarakat, bisa menerima perbedaan dari berbagai macam suku, agama, status sosial, dan seterusnya. Keberagaman ini suatu anugerah yang indah dari Tuhan, sehingga kita sebagai masyarakat Savega khususnya dan bangsa Indonesia umumnya harus bisa menerima keberagaman sebagai anugerah yang terindah dari Tuhan. Keanekaragaman, keberagaman ini menjadi kekuatan yang sungguh luar biasa untuk kemajuan bangsa Indonesia, termasuk tentunya Savega. Berikutnya, pribadi yang bernalar kritis. Pribadi yang bernalar kritis, mampu memecahkan masalah, mampu memproses informasi secara kritis. Ini untuk menghindari kita tidak terseret dengan berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau yang sering dikenal dengan berita hoax. Yang terakhir, anak-anakku, yaitu pribadi kemandirian. Secara mandiri mencari ilmu pengetahuan, mau membaca dari berbagai sumber, sehingga tidak mudah mempercayai informasi sebelum menyaring informasi. Oke, terima kasih. Kalian telah mengikuti materi wawasan Wiyata Mandala. Semoga apa yang kalian dengarkan hari ini memberikan bekal bagi kalian semua untuk bergabung dengan keluarga besar SMA Saursiga. Semangat pagi! It's a birthday for dreams.